Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ndak do sinan. Pembuka kaji. Kan boleh bawa baca Quran. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhan penciptamu. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik, fi hadhi dunya, dalam kehidupan dunia ini, ada hasanah, akan memperoleh balasan yang baik. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu sangat luas. Innama, hasanah saja, yuwaffas sabiruna, akan disempurnakan balasan orang-orang yang sabar, bighairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-10. Kaji kita ni itu loh. Kaji kita kan hadis, cuma barangkali ada kaitannya itu. Dalam sabda Nabi kemarin kajian kita, bahwa cobaan dan ujian hidup itu pasti, dan tidak satu pun orang-orang yang beriman yang tidak akan diuji dan dicobai. Ada cobaan-cobaan dan musibah-musibah bagi orang beriman, ada kalanya untuk menaikkan derajat, menambah pahala, menghapus dosa, atau itu berupa tanda Allah ingin berbuat baik kepadanya dengan cara didahulukan sanksi hukumannya di dunia lantaran dosa yang dikerjakannya. Diberi sanksi, diberi hukum dengan musibah, dan nanti di akhirat dia tidak akan mendapat sanksi hukuman dan sisa atau balasan lagi, karena telah didahulukan hukumannya di dunia berupa musibah. Kalau tidak salah itu kaji kemarin. Untuk itu perlu bersabar ketika kita mengalami berbagai macam cobaan dan musibah. Sabar itu kan banyak tempatnya, banyak medannya. Salah satu tempatnya adalah ketika indal masaib, ketika kita mengalami atau ditimpa berbagai macam musibah, maka pasanglah di situ kesabaran. Kata Nabi Yakub, namanya sabrun jamil, kesabaran yang tidak ada di situ keluhan, kesabaran yang tidak ada erangan, rintihan, protes, diprotes tidak ada, berusangka tidak ada, diterima saja.
Itulah sabrun jamil. Ketika Nabi Yakub kehilangan putranya lantaran kedengkian, anak-anaknya yang 11 orang, yang 10 orang kepada Yusuf. Kemudian ditipu lagi, dibohongi lagi dengan darah dusta. Lalu kata Nabi Yakub, ya sabrun jamil. Itulah kesabarannya indah. Kesabaran yang tidak ada di situ keluhan, erangan. Kalau bahasanya capaan. Dia tahu capaan? Coba lo ya. Dacihan. Nah, terima saja. Kabarnya Imam Ahmad ketika beliau sakit, lalu beliau merintih sedikit. Ketika disampaikan kepada beliau bahwa rintihan keluhan sakit itu pun dicatat oleh malaikat. Semenjak itu beliau tidak pernah lagi, seberat apapun sakit dan cobaannya menimpa beliau tidak pernah mengeluh sedikit. Karena beliau takut nanti dicatat oleh malaikat. Nah, kesabaran itu penting. Sangat penting sekali. Perlu sekali. Dan salah satu orang yang dicemburui, didengki nanti di akhirat adalah orang-orang yang banyak mengalami musibah di dunia, di mana Allah nanti di akhirat memberikan berbagai macam balasan-balasan pahala-pahala yang sangat istimewa. Maka ketika itulah orang yang tidak berapa kena musibah berandai, andainya saya dulu atas dunia mengalami berbagai macam musibah, sabar, tentu akan mendapat pahala yang luar biasa seperti orang itu. Jadi orang-orang sabar nanti di akhirat dicemburui. Sebab balasan kesabaran itu nanti Allah yang kasih. Dan malaikat pun tak bisa mengetahuinya berapa balasannya. Itulah surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang sabar itu akan disempurnakan nanti di akhirat tanpa ada sedikit pun batasan dan perhitungan. Intinya balasannya luar biasa. Wa jazahum bima sabaru. Allah akan membalasi dengan balasan yang luar biasa lantaran kesabaran mereka. Itu kaji yang lampau dan telah kita tambah sedikit tadi. Dalam sebuah hadis disebutkan innama izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya izamal jaza, besarnya pahala itu, ma'a izamil bala, berkesesuaian dengan besarnya bala, musibah, cobaannya menimpa. Berarti makin berat, makin besar dan makin banyak cobaan-cobaan yang kita lalui, kemudian sabar, tabah dan reda, maka balasannya pun makin besar. Jadi inna izamal bala ma'a izamil bala. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran dan pahala serta balasan itu ya berkesesuaian dengan besarnya cobaan-cobaan, bala dan musibah. Sehingga makin sering orang ditimpa cobaan musibah lalu dia sabar, berarti ketika itu dia telah menghimpun, telah
mendepositokan pahala sekian banyak, ganjaran sekian banyak di akhirat. Makin tidak berapa kita kena musibah, kena cobaan, maka tentu saja balasan yang kita terima tidak seberapa. Makin kecil ember yang kita bawa, tentu air yang kita sauk atau air yang kita dapat juga sedikit. Nah, itu pentingnya kita sabar. Idza ahabba innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila dia mencintai suatu kaum, maka dia akan mencobai mereka. Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, maka Allah beri dia cobaan. Dengan cobaan yang diberi itu, apakah dia kesal, marah, mengupat, menggerutu, buruk sangka, atau mencaci maki, atau diterimanya dengan cobaan. Kalau diterimanya, maka cinta Allah makin tinggi kepadanya. Jadi apabila Allah mencintai suatu kaum, maka kaum itu diuji. Berarti kalau ada kaum, ada orang, dia muslim, dia mumin, dia taat, dia saleh, dia rajin beribadah, banyak berbuat baik, tapi banyak cobaan diterimanya. Itu ketika itu barangkali sebagai pertanda Allah menunjukkan cintanya. Kenapa? Ya dengan itu dosa-dosanya dihapuskan. Dengan begitu balasan di akhirat dia tiadakan. Derajatnya makin tinggi, pahalanya makin banyak. Faman radhiya falahu ridha. Maka siapa yang ridha menerima cobaan dan musibah, falahu ridha, maka dia juga mendapat ridha Allah. Waman sakhita, siapa yang marah, murka, benci ketika dia dicoba dan diuji oleh Allah, falau sukhtu, maka dia pun berhak mendapat kemurkaan, kemarahan dan kebencian. Hadis hasan. Nah, kita garis bawah sedikit ini. Siapa yang ridha ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, pertanda ridha itu tidak marah, tidak bersangka, tidak membanding-banding, tidak mengeluh-ngeluh. Ridha itu muncul karena orang ini percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Ibu karyanya akan di sekolah. Orang kalau percaya ke dokter, dia tidak marah ke dokter. Disuntiknya, didabiahnya, dilarangnya malah. Tidak boleh makan kau, tidak boleh makan kau, tidak boleh makan. Kau kurangi, kau kurangi. Kau minum. Kau banyak istirahat. Itu hasilnya. Tidak marah dia. Disuntik. Buka bajunya, buka baju. Jika dia opname, jadi opname. Baca lihat 3 hari ku, siko balik jadi 3 hari lain. Patuah saya. Karena dia percaya kepada dokter, nak melawan. Baca duit bongkang kan nak ke dokter. Setelah itu balik ubik ku resep sinan. Di mana Pak Dokter ubik sinan. Patuah sebab nak malu amali kena lain. Amali kena lain boleh aja sonanya. Baradu, aku mertui aku, tadi mertui ibu. Enggak lo kita bangin. Iya sih. Kenapa? Karena kita percaya, karena yakin
bahwa dokter itu tidak akan berbuat buruk, jelek kepada kita. Malahan kita yakini dia akan mengobati. Akan mengobati kita, kena percaya kita tidak marah. Bawa itu contoh itu kepada Allah. Kalau percaya, yakin kepada Allah, Allah tidak akan berbuat jelek, berbuat buruk, akan menganiaya. Mana mungkin Allah akan menganiaya makhluknya, berbuat jelek, berbuat buruk. Padahal kita hambanya, yakin saja lah. Itu yang menimbulkan ridha, senang dan suka. Cuman sulit. Kalau ke dokter lain bisa capek melakukan, tapi kalau kepada Allah sulit. Dokter kau banyak sih nyawa ilarangnya, kan tak ada begitu ke dokter. Suntik kan sakit, dokter suntik je pula. Kenapa marah? Yang paling parah luka kita jahitnya, jahitnya. Kamu pernah majahit, dijahit orang kaki kepala kena kacau. Jahit ni kaki. Itu kena marah. Karena kita yakin, percaya, walaupun kita dipangangkannya, pastinya akan bebek elok. Atau gambaran atau percontohan tentang ridha. Jadi ulang aja, bagaimanapun perlakuan Allah kepada dirinya, ataupun apa yang menimpanya, menginainya, musibah, petaka dan bencana, dia terima tanpa mengeluh, tanpa protes, tanpa buruk sangka, bahkan tanpa sedikit pun dia menuduh-nuduh, membanding-banding. Dia lalui, dia terima saja. Nah, siapa yang ridha seperti itu, falahu ridha. Dia juga berhak mendapat ridha Allah. Faman radiya falahu ridha. Tapi sebaliknya, siapa yang marah, siapa yang kesal, bahkan siapa yang berburuk sangka, maka dia juga berhak mendapat hal yang sama. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita terima sesuai dengan bentuk jenis amalan yang kita lakukan. Kalau kita rida, kita mendapat rida. Kalau kita murka, kita juga berhak mendapat murka. Jika berbuat baik, pantas juga mendapat kebaikan. Begitu seterusnya. Cuman ini Iko hanya mau mengecek saja kan. Sama-sama melalui dia. Yang penting kita lah tahu. Iko lah kejadian, Iko kan tinggal mencoba memasang selain. Yang payah kan memasang tu. Pahamnya lah, mengerti lah, tahu lah. Cuma ketika terjadi, kadang-kadang nak berpasangan. Alasannya cukup lupa. Lupa, ya lupa bah tu ha. Nah baca lupa ko setelah kita merabu-rabu. Lama merabu-rabu kita astagfirullah lupa dan ini. Ini lepeh jangan kelimbo. Latas anda buruak di dia baru terkena. Astagfirullah, ana ni baca cakap dua lah. Tu Bikas Mariana namanya. Namanya? Bikas Mariana. Lalapenya baru tak kena. Habis cakap cedik terkena. Intinya, yang namanya cobaan hidup itu tidak ada yang tidak. Pasti ada. Pasti. Musibah pasti. Cuman di hadis itu dikecekkan. Cobaan atau musibah yang dialami oleh seorang mukmin itu pertanda Allah cinta sama dia. Itu saja masalahnya.
Pertanda Allah cinta sama dia. Kecirang kayak siswa. Kalau kaki kita ko takili, ada orang yang ibu dia nak, dia agi-agi minyak teh. Kaki paja, takili minyak teh. Tapi apa nunda, apa ni gendong ke rumah tukang urut. Okey, pergi paja perbian sen. Makan satu lon nama. Satu lon macian. Keleng-keleong paja. Asian dan sayang kanak koyoh tu. Ha? Laki amak no atau apa no? Ha? Jadi sayang itu, cinta itu, ya harus ada ujiannya. Petanda cinta Allah, ya seperti itu. Allah kasih ini cobaan. Bagaimana ketika menerima cobaan? Apakah dia marah, kesal? Sebab kaji sesuatu kalau lupa lo, paling-paling ambo lupa lah. Ketika terjadi musibah atau cobaan atau yang buruk, yang jelek, yang nak kita sukui, manusia terbagi ampeknya. Yang pertama marah, yang kedua sabar, yang ketiga ada yang rida, yang keempat ada yang syukur. Yang paling banyak yang pertama. Ketika datang suatu cobaan, suatu musibah, suatu hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita suka, terjadinya. Nah, di bagian P orang ketika mengalami itu, ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridha, ada yang syukur. Marah dibagi tiga. Marah di hati, marah di lisan, marah di perbuatan. Marah di hati dongkol. Dongkol itu apa sawan? Oh. Dongkol. Pengunjung mencuang. Iya dongkol itu tu betul. Hah? Kesal. Kesal itu bahasa orangnya tu. Pokoknya dongkol. Ada yang dongkol, ada yang mengerupek-ngerupek di mencuang. Itu marah, dongkol marah, kesal marah, hati marah. Nah, kalau mencuang mengerupek, hantu belau rumahnya kan? Sudahlah hantu pakai belau lah, hantu belaunya kan? Itu mulut. Ciracau, ngerupek, melampiaskan marah, atau dengan tangan. Bagi tiga lo marah. Nah, yang terbaik itu kan ridha. Kalau syukur tu ndak kaji awak. Syukur tu ndak kaji awak, ndak taluk dak. Orang dapat musibah syukurnya. Mati lakinya bersyukur dan jenuh. Kecuali lah bersyarak sebelumnya. Kecuali jajo lakinya sampili. Ceke lakinya ko. Pambang yame tak. Mati lakinya bersyukur dan itu bukan menunjukkan hal yang dicintai Allah. Jadi marah, sabar, ridha dan syukur. Sabar, tidak bisa ridha sabar. Sabar itu kan bisa menerima. Bisa menerima. Kau dapat jangan terjadi. Tapi terjadi itu bahagia itu terima nah.
Kalau reda senang. Orang yang reda itu orang yang senang dan suka. Karena dia yakin apapun yang terjadi pasti baik. Timur reda. Timur reda. Kalau hadis di bawah ke panjang. Panjang, kita ambil yang pendek. Hadis yang kemarin, sambungan yang kemarin. Kana banu li Abi Talhah. Lusun. Dari Anas. An Anasin. Qala. Bangko na beso. An Anasin qala. Nang petang luso. Iko bataka ang kitiak naman ako. Ano yang 21? Hadis. Bab sabar. Halamannya. Di kami halamannya. Hah? Hah? Halaman 7 balik? Hai biarkan doang. Halaman 37 ah. Jika awal tua-tua ko anu lah. Baik bana. Hadis ke-20 bunyinya yang tadi kan? Lah. Ayat bunyinya ke-21 sebentar ko. Qala Nabi SAW, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Kan itu sebentar ko. Langsung kan? Baca imam lihat doa sebelum disambung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis hasan. Inna sesungguhnya izamal jaza, besarnya jaza, besarnya balasan atau pahala, ma'a beserta izamil bala, besarnya cobaan. Kalau siko terjemahnya tergantung pada besarnya cobaan atau ujian. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba qauman, apabila Allah itu ahabba, mencintai, menyukai suatu kaum, lalu Allah Ta'ala itu ibtala menguji, mencobai mereka. Halaman 37 ah. 37 nomor 20 ah. Itu salah. Kalau lepas itu salah. Faman radhiya, maka barang siapa atau siapa yang ridha, falahu ridha, maka untuknya keridhaan Allah. Wa man sakhita, siapa yang murka, falahus sukhtu, maka baginya pun kemurkaan yang dapat daripada Allah. Itu kan? Nah, kita sambung. Kita suruh ke bawahnya. Nah, biarkan dua anaknya. Kakak tu kita ada 4 minit lah. Ambon nak cepet pulang. Tadi dapat telefon. Kana banu li Abi Talhah. Sambungannya hadis ke-20. 1. Adalah anak daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu. Yashtaki, fakharaja Abu Talhah. Anaknya cakap tu menderita sakit. Tidak sempat, kini kita terang, kita baca dulu ya.
Abu Talhah ko salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia anaknya sakit parah. Tetapi karena Abu Lahah ko ada urusan keluarnya, meninggal anaknya. Fakharaja Abu Talhah. Maka Abu Talhah keluar meninggalkan anaknya beserta orang rumahnya tinggal. Sapai Abu Talhah, sepeninggal Abu Talhah, faqubida as-saib, sabi, qubida dicabut nyawa anaknya. Awak pai agak mirip dengan Abu Bakar kok. Abu Bakar Siddiq ketika nyopai meninggal Rasulullah meninggal. Dalam riwayat disebutkan wallahu alam ketika Rasulullah sakit kareh dan Rasulullah itu sakit kareh kan di kamar Aisyah. Beliau minta izin kepada istri-istri beliau yang lain untuk menetap di kamar Aisyah ketika beliau sakit mati. Istri-istri yang lain mengizinkan. Diizinkan? Baik. Izin. Maka berarti beliau sakit di kamar Aisyah. Sehingga Abu Bakar sering mencari. Lalu karena ada urusan, yaitu Abu Bakar keluar kota ke rumah istrinya. Sepeninggal Abu Bakar, Rasulullah meninggal. Wafat. Abu Talhah sepeninggalnya nyopai keluar. Memang ada urusan keluar. Lalu faqubida as-sabi. Lalu dicabut nyawa anaknya. Falamma raja'a Abu Talhah, maka tatkala Abu Talhah ko pulang tiba balik daripada keluar pulang balik. Lalu ditanyakannya pertama kali anaknya, ma fa'ala ibni. Dan ditanyakan Abu Talhah kepada orang di rumah, bagaimanakah keadaan anakku sepeninggal aku tadi. Ummu Sulaim, istri Abu Talhah, itu ibu anak ceko, kan bini Abu Talhah tuh. Namanya Ummu Sulaim. Jawabannya huwa askanu makana. Anakmu sudah jauh lebih tenang daripada yang tadi. Jawabannya kan tak berutuh gitu. Askan lebih tenang daripada yang tadi. Nyala mati kan. Jadi dia percaya kami ini anak suka tak bercaliak sudah. Bercaliak. Kemudian di waktu malam si Ummu Sulaim beliau ko ketika datang waktu makan malam, faqarrabat lahu al-asha. Kemudian lalu dia menyuguhkan makan malam kepada sang suami Asya. Kata si Ummu Sulaim, makalah. Hari malam makan dulu, bukan malam. Asya. Dalam satu riwayat, bahkan sebelum makan, sempat kedua suami istri cukup bergaul.
Jadi alangkah Ummu Sulaim kok langkah luar biasa. Luar biasa apanya tuh. Bisa menahan sehebat itu. Kan anaknya itu enggak bisanya menahan. Sesabar tuhnya. Anaknya mati, laki nak di rumah, pulang laki. Ndak itu bercerita ke laki dulu. Betul soal nak. Di orang sebagian di muka pintu baru ndak nalah mati anak. Pokoknya kalau ada masalah nan perlu si cek lah eh. Kalau ada masalah selah ndak mati kan nak. Jolong tiba lagi. Ndak iya dulu dah, ndak nasi. Anu mengicek dulu. Cek siapa? Kita yang bola tu. Kan ada orang produksi. Orang mesti ada kan. Suami pulang. Anu lah tagak muka pintu. Ani laporannya kok air lah, kok listrik lah, kok kredit. Kok alan tadi nanti boh. Kan dia anu tangga anu kepala lakinya dulu. Yang nama no? Oh, kaos kaki lakinya atau sepatu. Yang biar tas. Dua lah tanah ia ke segala. Lah tenang mereka baru kemakan apa ko. Ndak mengalai setah. Terus ko mengalai itulah tenang lakinya baru cerita. Itu nalah suah. Tadi pacar udah nalamu datang. Bisa nih mau tu. Iko jelo mongo. Lah itu mongo. Laporan lah sa. Laporan si kota ban. Anak rancak tak itu tu. Entah kepaluan. Anan kita kaji Ummu Sulaim ko sialah orang nak wah. Ummu anaknya mati Ada pesantrennya. Ya. Kini ko urang nak pesantren ko urang nak. Dan kita kaji luar biasa. Anak mati, suami pergi. Anak sakit, suami pergi mati. Tu pulang lagi. Ditanya lagi, anak wa aman. Lah tandangnya. Amang ecian tu luar biasa. Wara hebat kesabarannya. Ya. Lo caro no Anca selesai kaji ko lu. Sabo Imam Nawawi memasukkan iko kepada bab sabar. Kalau cuek barangkali campak nak ko cueknya. Nah dalam riwayat makan guys si suami Abu Talha malahan sempat lalu berbuang badan guys. Ini begitu ibu. Salah satu yang disukai adalah setelah kembali dari perjalanan jauh bertemu dengan keluarga berbuang badan. Tidak semua orang mengerti itu, paham itu. Karena suamiku entah mencari hahaha di luar. Hei, itu dengan kayak kau. Di luar entah hahaha ni cari no. Dan ini ingin capek pulang, menghindari berbagai macam hahaha juga. Di situlah istri harus paham. Ini cuba boleh, boleh. Minum sari itu menjalan cuba. Cari suami yang paling gagah di dunia. Beko suami pergi ke Padang atau Kama agak sehari atau semalam. Lang. Menelepon no. Mama ibu bunda ya.
Apa bunduang? Bunduang tu kemudukan duang. Papa kini ko lah di silayang wah. Pagka kami lo le. Yes lai. Yan, no sari nak kajiwa. Tapi begitu mestinya. No nak takau dawa diurang lain na bisa. Pulang lah. Kena nanti itu nya. Wah, iya. Ikare, no orang kamanya. Itu kan tekan baju serang. Lita ambil serang. Baju ketekan tua lalu minali. Kopi lah. Kini. Ketika sepentin tu kan ada gitu. Biar. Ya. Selesai badan. Sampai di mana kaji kau ya cakap dulu. Ya selayang udah kan. Nah, selayang tu bergaul, makan. Iya laki, kecil ibu Nelly cakap nggak cuek namanya tu je. Ibu kenyataannya begitu. Hadisnya sepakat Bukhari Muslim. Terkenal riwayatnya kan. Kemudian Sulaim cakap tu setelah selesai suaminya istirahat, lah makan, falamma faragha, maka taklala selesai qalat, berkata Sulaim dengan bijak lah namanya cik lah, bijak, yaitu memberitahukan hal tersebut kepada Abu Talha bahwa anaknya hingga dikatakan dalam satu riwayat dia menyampaikan dengan cara bagaimana pendapatmu orang nitipkan barang, meminjamkan barang, kemudian dia minta lagi barangnya, titipannya, sebelumnya pakailah, mempangkallah pengguna nanti meminta. Tiba katanya diminta, tapi ndak muah orang kau magian beliak. Karena pun apa pendapat engkau tu kecilnya kau udah masih selayang cukup. Ya ndak betul orang tu bersoal. Ndak betul orang tu. Jadi kalau orang punya minta, lagi lah. Nampak peluang kan? Jadi Ibu Selamat itu situ kelebihannya. Nah, titipan Allah yang ada sama kita, lah diambil dan punya. Tak purangah Abu. Itu yang diceritakan oleh Abu Talhah kepada Nabi pagi-pagi hari. Semalam Ambo Rasulullah begini. Kiranya nak mau? Ya. Kata Nabi mengatakan, Arastumul Laila. Engkau semalam bagawa bini engkau. Ya Rasulullah sampai bagawa mau bini. Makan bagai. Makan bagai Ambo. Doa Rasulullah. Allahumma barik lahuma, ya Allah berkatilah kedua orang kau, suami istri kau. Rupanya payah anak diganti oleh anak yang lain. Ganti lahir anak-anak yang diberkahi, umur panjang, anak-anak yang saleh segala macam. Itu dulu. Nak jiwa seperti itu dulu harus capek pulang, capek ke pondok. Tapi mau seperti itu Tidak bisa seketik kira. Tidak perlu. Ada. Iya. Doa.
Itu tinggal oleh doa. Kalau menangis, Pak, mentak semua. Doa kepada Allah dimudahkan operasiannya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan si Mary anak Uni diberi yang terbaik. Diberi yang terbaik, mudah-mudahan kita sabar. Dan kekuatan kita cuma doa. Kalau kita menangis, ini kadang-kadang kontak itu tidak tenang. Baru situ. Lebih aminan kau. Amin, amin, amin ya mujibas. Sekian. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.